Lihat apa yang menjadi posisi atau menjadi sentimen ya hari ini. Ada beberapa poin yang sudah kita sampaikan kayaknya lebih menarik untuk kita perdalam kayaknya. Apalagi terkait mengenai IKK ini ya. Ternyata jauh di atas ekspektasi yang pernah dituliskan oleh para analis dan juga konsensus. Iya betul sekali Maria, ini juga mungkin salah satu faktor juga yang membuat IHSG kita juga terus menguat di atas 7.200-an gitu di zona hijau. Karena indeks keyakinan konsumen kita meningkat dari 123,2 di bulan Juli ke 124,7 di bulan Agustus. Ini terlihat juga dari komponen-komponen pembentuknya yang seluruhnya naik. Artinya ini menandakan kalau memang konsumen di Indonesia ini yang menjadi respondennya ternyata semakin optimistis juga dengan perekonomian kita di dalam negeri. Meskipun ada kenaikan BBM begitu ya, dan juga inflasi yang diramal akan semakin tinggi dan juga mungkin nanti akan ada normalisasi yang lebih besar lagi dari bank sentral kita begitu. Tapi ternyata konsumen ini masih sangat-sangat optimistis begitu, terutama untuk 6 bulan ke depan, dan mereka juga yakin kalau ternyata upah atau salary mereka ini juga masih aman begitu ya Maria. Walaupun mereka harapkan sebenarnya ada kenaikan sampai dengan perhitungannya adalah sampai dengan 13% begitu kan harapannya sebenarnya untuk kenaikan salary. Tapi industri sebenarnya masih ragu-ragu karena belum balik pasca pandemi gitu ya, mereka masih sama-sama tertati-tati. Tapi kalau angka ini memang benar demikian begitu ya, bahwa indeks keyakinan konsumen cukup tinggi, jadi ada apa ya istilahnya bantalan bahwa memang daya beli konsumsi ini masih cukup terjaga baik ya. Iya betul sekali 13%, tapi ini kalau misalnya kita dengar kata-kata pengamat ini Maria terlalu tinggi begitu ya. Banyak juga yang memprediksi ini mungkin di atas 7% lah ya untuk kenaikan upah ini yang mungkin tidak akan memberatkan para pengusaha juga yang sedang tertati-tati juga untuk pulih dari pandemi. Dari pengaman terkait mengenai BLT pun mudah-mudahan ini juga cukup kuat ya untuk membantu beberapa sektor atau pekerja-pekerja non formal atau informal yang bisa bertahan juga karena imbas kenaikan BBM ini sekaligus juga ke data-data lainnya ya. Kita geser kayaknya Anneke, karena tadi juga sempat di-mention terkait mengenai buyback. Ada fenomena ramai-ramai buyback nih kayaknya ya, karena 3 emiten yang gede-gede nih kayak mau buyback lagi. Baik, kita akan lihat ini ada 3 emiten Maria yang mempengaruhi IHSG kita pada hari ini juga yang mengumumkan rencana untuk melakukan pembelian saham kembali atau buyback. Pertama, tadi kita sudah sebut juga ada INTP atau Indosemen, lalu ada Era Jaya Swasembada atau ERA, dan juga DOIT atau Delta Dunia Makmur. Dan untuk INTP dan DOIT ini sebenarnya sudah berjalan begitu, tapi kemudian jangka waktunya diperpanjang. Sedangkan Era Jaya atau ERA ini baru mulai di hari ini, 8 September, akan berlangsung hingga 7 Desember 2022 nanti. Total dana yang sudah disiapkan oleh ERA ini mencapai 300 miliar rupiah Maria. Dan untuk INTP buybacknya ini bernilai maksimal 3 triliun rupiah, dan untuk DOIT masih ada sisa 194,28 miliar rupiah lagi untuk buyback dalam masa perpanjangan ini. Dan biasanya kalau ada sentimen ini biasanya cukup membuat para investor bisa melirik ya. Tapi kalau hari ini dilihat Indosemen masihnya menguatnya masih tipis 0,52%, diikuti ERA lumayan sih sebenarnya 4,44%. Hampir 5%. Hampir 5% sebagai salah satu toko atau provider penyedia smartphone begitu ya. Ini cukup performanya cukup oke juga di tengah kondisi saat ini ya. Sementara DOIT juga masih cukup stagnan. Mungkin ini ada dilematis di sini posisinya ya untuk Delta Dunia Makmur. Oke. Dan kita mungkin lihat ini masih akan berlangsung hingga Desember Maria. Mungkin sepertinya ini masih akan terus terapresiasi sahamnya. Kita akan buktikan nanti seperti apa. Masih panjang ya, karena biasa satu sentimen berlaku cukup lama. Jadi kita lihat aja nanti ya, enjoy the sentiment untuk beberapa saham ini. Kita ke European Central Bank nih, seperti apa nih Anneke? Iya, dari global ini menarik juga karena sudah ada signal-signal ini dari ECB kalau mereka akan mengerek suku bunga acuannya lebih hawkish lagi begitu. Dan Bank Sentral Eropa ini juga mengatakan salah satu pembentuknya itu adalah karena inflasi di Eropa ini kemungkinan meningkat hingga 10% begitu. Jadi bukannya tidak mungkin mereka akan menaikkan suku bunga acuan hingga 75 basis point. Sudah stagflasi, sudah double digit ya. Iya, betul sekali ya. Dan ini juga mengikuti kebijakan The Fed yang semakin hawkish begitu. Jadi bukannya tidak mungkin kalau ECB ini juga akan mengikuti jejak The Fed dan juga akan semakin hawkish lagi begitu. Karena kalau kita lihat situasi di Eropa saat ini juga memang sebuah catatan sejarah juga begitu, karena ternyata memang Rusia sangat begitu begitu ya untuk bisa menggonjang-ganjing keadaan di Eropa saat ini begitu. Karena kalau kita berkaca pada masalah gas yang disebabkan oleh Rusia itu ini ternyata efeknya sangat
besar sekali untuk Eropa yang sedang akan memasuki musim dingin. Cukup dengan mention sedang maintenance sampai waktu yang tidak ditentukan, kemudian situasinya sangat membuat kondisi Eropa secara keseluruhan ini kocar-kacir, bingung begitu ya, mesti seperti apa untuk menghadapi musim dingin. Akhirnya jatuhnya ke batu bara lagi, makanya harganya terus terapresiasi Dan secara kita diuntungkan. global. Kita diuntungkan ya, makanya kita nggak tahu nih sampai mana begitu ya. Dan kita juga jangan lupakan stance dari energi baru terbarukan sebenarnya yang digadang-gadang dari Eropa sendiri. Sebenarnya mereka mungkin harus agak sedikit menarik ambisi itu di saat ini karena mereka harus survive di musim dingin yang akan mereka jalani ini. Iya, tidak usah jauh-jauh sampai 2050 ya Maria, bertahan di musim dingin ini dulu saat saja. ini dulu aja ya. Oke, ini mengenai yang baru ini ya, minyak nih Aneka. Oh ya, ini minyak juga menarik sekali Maria. Harga minyak hari ini sudah lengser hingga di bawah 90 dolar Amerika Serikat begitu ya. Hanya harga minyak dunia turun cukup signifikan di perdagangan pagi ini lebih dari 5%. Kalau tadi saya cek terakhir di jam 14.30, update terakhir Brent itu di 88 dolar Amerika Serikat, sedangkan WTI itu di 82 dolar Amerika Serikat per barel. Dan penurunan harga minyak ini dipengaruhi tadi penguatan dolar Amerika Serikat sehingga diprediksi juga masih akan terus melemah mengingat memang sudah besar sekali risiko resesi di negara-negara maju seperti di Amerika Serikat, seperti di Eropa juga yang tadi kita bahas begitu ya Maria. Jadi ada kemungkinan kalau minyak ini memang trennya sedang melandai begitu sekarang dan kita tidak tahu bottom itu ada di mana. Makanya kemarin sempat ada banyak pertanyaan ya, kenapa kok Pertalite Indonesia harus dinaikkan sekarang sebenarnya di masa minyak global itu sedang terkoreksi gitu. Apakah memang dari sisi urgensinya sudah cukup urgent, tapi kan memang sudah dinaikkan. Tetapi kemarin Pak Erick Thohir juga mengatakan bahwa kemungkinan justru Pertamax gitu ya, BBM yang non subsidi ini mungkin akan menyesuaikan dari harga minyak secara global. Walaupun nilai keekonomiannya sebenarnya masih disubsidi juga sama pemerintah. Iya betul sekali Maria, tapi masalahnya ini kan untuk 2023 ya, kita tidak tahu nanti pergerakan harga minyak seperti apa. Kita bisa lihat sekarang trennya memang menurun begitu. Tapi kalau ternyata harganya tiba-tiba melonjak, melesat dan subsidi kita sudah terlanjur habis karena tidak dianggarkan dari 2022, ini kan akhirnya jadi masalah untuk kita semua. Harus ditambahin kayaknya asumsi-asumsi mengenai hal-hal yang terjadi begitu ya. Mungkin setiap membuat APBN atau lagi membuat rancangan tertentu harus dimasukkan mungkin asumsi eskalasi perang dan lain-lain atau mungkin krisis yang bisa ditemui tiap tahun karena uncertainty semuanya. Iya betul sekali, apalagi kondisi global saat ini saja betul. uncertainty begitu, apalagi di tahun depan nanti di 2023 begitu, ini juga semuanya masih sangat volatil. Oke, kita akan lihat bersama ini mudah-mudahan bisa jadi bekal Anda ya untuk melihat bagaimana kira-kira indeks harga saham gabungan besok dan apa yang bisa Anda putuskan untuk portofolio saham Anda atau investasi Anda.